Ini Mas Sasa. Nah, kalau kira-kira kayak gini tuh cara perhitungannya dia gimana? Nah, ini K1, K2. Ini berarti contoh ini adalah M1, ini M2, itu sama dengan 2M. Jadi M2 ini sebenarnya M1 tambah M2. Terus ini ada M3, K1, ini ya K1, K1 sama dengan K. Terus ini K2, aduh, K2 sama dengan K, K3 sama dengan K. Terus, oh ini ada lagi pegasnya, dia ada pegas di sini. Spring. Nah, ini kan agak complicated nih kalau case yang kayak gini. K4 sama dengan 3K. Terus ini ada K5. K5 sama dengan K. Jadi nilainya itu tuh maksudnya K4 peti 3K3 dikalikan nilai K. K-nya berapa. Jadi kita coba cari dulu sebuah persamaan. Sebenarnya ini kita cari persamaannya dulu tanpa melibatkan sebuah angka. Jadi K-nya itu kita nggak tahu nih nilai value-nya berapa, M-nya juga berapa. Jadi kita cuman simbolkan dulu K6 karena kita mau cari persamaan. Nah, di sini ada pergerakan, berarti ini untuk X-nya dari sini, X-nya kan ke arah sini X1 ya, X1, terus ini kan ada X2 naik ke atas, X2, terus ini ada em, X3. Nah, anggap baik ini perhitungan 3 degree of freedom. Nah, contohnya kalau misalkan kita tahu tuh nilai diketahui itu M1 itu sama dengan M, M2 sama dengan 2M, jadi 2 dikalikan M, M3-nya tetap sama dia, M3 sama dengan M. Jadi kita belum ada berupa angka pastinya dulu nih, maksudnya biasanya kan 500 kilogram atau sekian kilogram atau sekian ton untuk massa. Jadi untuk ini kita permisalkan dulu berupa simbol K1 sama dengan K, K2 sama dengan K, jadi springnya K3 sama dengan 2K, K4 sama dengan 3K, terus K5 itu sama dengan K, K6 sama dengan K. Nah, soalan dari ini adalah find the eigenvector and eigenvalue of the system. Nah, pertama kita cari dulu caranya itu sebenarnya simple. Kita cari Lagrange equation dulu. Habis itu kita cari terhadap X1, X2, X3 karena ini kan ada 3 X perpindahan. Makanya disebut sebagai 3 degree of freedom system. Habis itu kita masukkan ke matriks. Lalu nanti kita cari nilai A1-nya berapa, A2-nya berapa, dan A3-nya berapa. Nah, nanti saya akan bandingkan seberapa cepatnya kalau misalkan kita pindahkan dari persamaan yang sangat panjang ini ke model matematika yang sangat simpel. Jadi kita bisa memodelkan sebuah case dalam sebuah persamaan matematika. Jadi kalau misalkan soalnya kan modelnya kayak gini. Kalau misalkan nanti
case-nya M2-nya itu dia sebenarnya M, tapi M1 itu sama dengan 2M. Itu tuh kita bisa modeling di matematika tuh secara cepat. Dan kita nggak usah hitung lagi dari atas sampai bawah, kita cuman ubah parameter inputnya aja tanpa harus elaborate secara manual calculation menggunakan rumus tradisional seperti yang ini. Saya gini, saya mau lihatkan dulu. Sebenarnya agak panjang, jadi saya akan percepat ya bagian manual ininya, biar kita bisa fokus di um, Wolfram matematika yang pemrogramannya. Jadi dia tuh sebenarnya kayak MATLAB, tapi dia lebih simple sebenarnya. Lagrange. Nah, mungkin masih ingat sama persamaan untuk mencari T-nya itu seperdua. Kita lihat dulu case-nya punya kita. Berarti kalau M1, ini kan dia di bawahnya fix. Berarti dia X. Dia kan langsung berubah langsung sama, dia kan X1 ya. Jadi M1, oke, saya mau ngasih tips. Kalau misalnya dia secara horizontal kayak gini, sini misalkan ada massa, maka persamaannya itu setengah M, X, ditambah setengah, dan selanjutnya. Kalau misalkan dia kayak gini, dia tuh langsung ditambah langsung. eh, dia nggak pakai setengah. Kita nggak pakai persamaan setengah. Kalau secara horizontal, dia langsung. Kalau misalnya secara vertikal, case untuk spring atau persamaan single degree of freedom-nya atau double double degree of freedom system atau multi degree of freedom system lebih dari satu itu, kalau misalnya secara vertikal pasti kita selalu menambahkan setengah di depannya. Makanya persamaannya ini setengah. Terus turunan pertama untuk X-nya pangkat 2, terus ini tinggal ditambah 1/2 M2 X dot 2 X dot 2 pangkat 2. Terus ditambah lagi sepertiga M M3 X3 pangkat 2. Nah, kalau misalkan M-nya sampai 10, ya udah dibuatnya jadi kayak gini sampai 10 tambah satu sampai bla 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 seterusnya sampai setengah M10 X dot 10 pangkat 2. Begitu juga kalau misalkan cuma 2, ya sampai 2 aja. Ini sama aja sebenarnya kayak yang sebelumnya. Terus untuk mencari U-nya, ini untuk Lagrange equation-nya kita elaborate dulu. Jadi kita tinggal lihat posisi dari eh, masanya sebenarnya. Ini untuk M1 dulu, berarti dia setengah K1 X1 dikurang 0. Kenapa 0? Karena dia di ujung sini kan jepit ya, di sebelah sini jepit, jadi dia 0. 0 pangkat 2 ditambah, terus ini kita ke K2, berarti setengah K2, aduh, K2 ini kan dia berhubungan langsung sama X1 dan X2 kan kita bisa lihat nih, berarti tinggal dari atas ke bawah, berarti dikurangin. X2 dikurang X1 pangkat 2. Terus ditambah K3 lagi, seperdua K3. Nah, kalau K3 ini dilihat dia dari X2 sampai ke 0, dia nggak ke X1, berarti X2 dikurang 0. X2 dikurang 0 pangkat 2. Terus ditambah ini saya lanjut di bawah ya, soalnya nggak cukup. Em, Ditambah setengah K4. K4 ini dia berhubungan langsung sama K3, X3 sama X1. Berarti langsung dikurangin aja. X3 dikurang X1 pangkat 2 ditambah K5 setengah K5. Dia berhubungan langsung sama X3 dan X2 pangkat 2, terus ditambah K6, dia kan langsung 0, berarti 0 dikurang X3 setengah K6, 0 dikurang X3 kuadrat.
Nah, ini untuk Lagrange equation-nya gitu, ada T sama U-nya. Terus kita elaborate persamaan untuk X1 atau ini kan ada tiga koordinat ya, 1, 2, 3, makanya kita sebut 3 degree of freedom system. Jadi kita tulis persamaannya for system X1 itu sama dengan M1 X double dot 1 ditambah K. Jadi kita tinggal masukin ini bersama K1, X1 dikurang 0 ditambah K2. Jadi sama aja yang di atas kurang lebih. Untuk M1-nya X2 dikurang X1 dikalikan minus 1. Terus ini karena dia X1 K4, karena dari persamaannya, kalau misalnya kita lihat dari posisinya sebenarnya, saya langsung lanjutkan dulu ditambah, ini udah K2 berarti K4. Kita lihat urutannya ya, urutannya yang langsung berhubungan dengan X1. Berarti pertama K1, K2, terus K4. Karena kalau dilihat yang K3 tuh kita harus kurangin, dia nggak langsung ke M1-nya. Makanya kita bisa lihat nih K1, K2, terus ini berarti K4. Oh, what is that? Oh, ditambah berarti K4, X3 dikurang X1, minus 1 sama dengan 0. Ini minus satunya untuk nilai perpindahannya, karena anggap aja perpindahan dari X-nya ini semuanya 1. Jadi kalau dia lebih di atasnya berarti kan dia hitungnya minus, karena dia kita hitung dari pergerakan kalau dia ke bawah, jadi dia minus 0. Terus kita sederhanakan, ini berarti M1 X double dot 1 ditambah X1, karena ini semuanya sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kita lihat K1, K2, sama K4 itu ada perkalian langsung sama X1. Sebenarnya ini menyederhanakannya persamaan yang di atasnya, jadi tinggal dikurung jadi lebih pendek persamaannya. K1 ditambah K2 ditambah K4. Terus dikurang yang nggak bisa disederhanakan, tinggal ditulis K2 kali X2. Terus ini apa lagi ya? Sama X4, berarti X3 sama K4. K4 dan X3 sama dengan 0. Nah, ini kita ambil ini persamaan 1. Nanti soalnya kita lanjut. Terus untuk X2-nya, for sistem X2, itu kita bisa tuliskan persamaannya berarti terhadap yang X2, berarti yang langsung sama M2 dong, yang M2 bersinggungan langsung kannya, berarti M2 X double dot 2 ditambah K2, karena yang langsung kan K2 ya, X2 kurang X1, terus apa lagi ya, ini K3, berarti K3 ditambah K3 X2 kurang 0 ditambah, terus apalagi yang langsung K5, terakhir itu K5. Karena dia di atas dari ini, makanya kita kurang minus 1. Dikalikan dengan minus 1 untuk mensimplify. K5 itu X3 dikurang X2 minus 1 sama dengan 0. Terus kita sederhanakan lagi sama kayak yang di atas. M2 X2 X double dot 2 ditambah X1 minus K2 ditambah ini X2 kan dia masing-masing di K2 tambah K3 tambah K5.
Terus ini bisa kita jumlahkan sama dengan X3 minus K5. Karena kita kalikan yang ininya, jadi makanya minus 5. Sama dengan 0. Ini sebenarnya penyederhanaan simpel aja. Ini untuk 2, persamaan 2. Terus untuk for system X3. Terus kita untuk X3, jadi kita lihat lagi nih apa aja string atau pegas yang bersinggungan sama M3, berarti K6, K5 sama K4 kan ya. Berarti kita tuliskan kayak gini. M3X double dot 3 ditambah K4, kita sebenarnya diurutin dari nilai peringkat kecilnya, berarti dia X3 kurang X1 ditambah K5 X3 dikurang X2 ditambah K6 0 dikurang X3 kan ada di atasnya, terus ini kan dia di atasnya masanya, jadi dikalikan minus 1 sama dengan 0. Terus kita sederhanakan lagi, M3 X dot 3 ditambah X1 dikalikan minus K4, karena dia habis dikalikan dengan minus X1, K4 dikalikan dengan nilai 1. Terus ini ditambah X2 dikalikan minus K5. Terus ditambah X3. Ini K4 tambah K5 tambah K6 sama 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 3 aja. Nah, habis itu kita masukkan ke matriksnya, persamaan matriks. Ini dikit lagi simplifikasi, terus kita coba ke Wolframnya. Terus matriksnya gimana modelnya? Matriksnya caranya gini. M1, M2, M3. Simpelnya kayak gini ya. Kalau saya sih buatnya gitu. Jadi dia akan simetris. Kita buat kayak gini. Jadi otomatis kayak terus ini orde 2 dari perpindahannya. Jadi X double dot 1, X double dot 2. Untuk massa dia pasti X double dot. Untuk K dia X. Biasanya dia X doang, X biasa. Karena kita nggak ada nilai force di sini, jadi dia sama dengan 0 langsung. X2 sama X double dot 3. Ini tinggal kita tambahkan. Terus untuk matriks satunya, kita kan tadi udah lihat nih, yang bersinggungan langsung sama M1 apa aja? K1, K2, sama K4. Berarti kita tulis nih, untuk matriks satunya, K1 tambah K2 tambah K4. Nah, terus sisanya kan dia yang menopang itu K2 dan K4. Jadi dia di sini dia akan matriks K2 minus simetris maksudnya K4. Terus sisanya pas yang bersinggungan langsung sama semuanya tuh K5 antara M2 sama M1 dan M3. K5 ini di sini minus K2, dia harus sini K4, minus K4, ini minus K5. Terus untuk matriks duanya yang bersinggungan langsung tuh apa aja? Jadi K2, K3, dan K5. Jadi kita tambahin K2, K3 tambah K5. Terus untuk matriks tiganya yang bersinggungan langsung tuh K4, K5, dan K6. Nah, ini matriksnya untuk K-nya. Nanti ini dikalikan sama, ini nggak muat, sorry, jadi saya tulis di sini ya. X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, habis itu kita bisa sederhanakan lagi.
Jadi kan tadi tuh kalau kita tulis nih kan dia kan ini kita belum tahu nilainya ya berapa, bukan berupa angka. Jadi kita nggak tahu nilai M-nya berapa dan lain sebagainya berapa. Jadi kita akalin karena tadi tuh informasi yang kita tahu K1 sama dengan K, tapi K4 itu adalah 3K. Jadi kita ubah semuanya. Begitu pula dengan M. M1 itu dia 1M. Kalau M2, 2M. Berarti kita tuliskan, berarti semua variabel yang di sini kan dia memiliki angka di tiap masing-masing simbol dari persamaan tersebut. Jadi kita bisa akalin caranya berarti ini M dia M 0,002M 2, aduh ini 2M 0,00M karena M-nya kan M3 kan cuma M kan sama kayak M1. Habis itu ini X double dot 1, X double dot 2, X double dot 3. Nah, untuk K-nya kita juga bisa akali berarti ini kan masing-masing K1, K2 dan 3 kan 3 K-nya. Ini 1K, 2 tambah 1K ditambah 3K. Gini. Jadi itu kita langsung simplify aja di sini. Berarti dia masuknya ini adalah 5K kan ya. 5K, 5K. Terus kalau yang ini 4K karena nilai dari K3 itu adalah 2K. Jadi 1, 2, 1. Jadi ini 4K. Saya percepat ya. Ini berarti minus K. Minus 3K. Minus K. Minus 3K. Minus K. Minus K. Terus ini 5K. Karena dia bukan berupa variabel angka. Kalau misalnya akan langsung dapat angka, ya udah langsung diganti aja terus dijumlahin berapa nilainya. Terus ini X1, X2, X3. Terus sama dengan 0, 0, 0. Nah, dari persamaan ini kita ambil jadi persamaan 4. Nah, kita balik lagi persamaan di mana kalau X1-nya itu asum X1 itu sama dengan, baik lagi, equation of motion, persamaan gerak. A1 cos omega T. Oke. Terus kita turunin, maka kita dapat X dot 1 dong. X dot 1 berarti kita turunin, turunan sederhana berarti minus omega, karena depankan omega terhadap fungsi T, berarti omega A1 sin kalau turun sekali, cos kalau turun sekali menjadi sin kan. Jadi sin omega T. Terus untuk double dot gimana? Diturunin lagi yang satunya ini ke double, dari dot ke double dot, jadi dia turun lagi sekali. Minus omega square A cos, dia balik lagi kan sin cos omega T. Terus kita lakuin hal yang sama terhadap X2 dan X3. Jadi X2, X3, A2, A2 cos omega T sama aja si X2 berarti minus omega A2 sin omega T, terus ini 2, oh sorry ini satu harusnya. A1. Jadi kita nggak usah nulis di sini sin omega A cos omega T. Ini A1, ini A2. Sama aja sama A3. A3 cos omega T. Ini titik koma ya guys. Bukan J. X double dot 2. X double.
sorry, X dot dulu ya. X dot 3 berarti minus omega A3 sin omega T. Terus ini X double dot 3 minus omega A3 cos omega T. Nah, kita anggap bersama kayak gitu. Terus kita masukin lagi ke matriks. Berarti kita bisa dapatkan nilainya kalau ini agak complicated. Jadi untuk matriksnya di sini minus M omega 2. Terus ini sama juga minus M omega 2 minus M omega 2 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus ini ada A1, A2, dan A3. Nanti kita cari nilai masing-masing gimana. Sebenarnya ini agak, aduh mungkin ini agak lama kalau pakai ini. Terus ini 5K. Tadi yang kita pakai nilai 1K minus K. Terus ini 4K. Di sini berarti minus 3K. Minus 3K, minus K, minus K, 5K. Nah ini dia terhadap A1, A2, A3 sama dengan 0, 0, 0. Terus kita masukkan dari persamaan yang di atas, terus kita kali terhadap nilai K-nya. Jadi nilai M dan K kita, matriksnya kita kali, berarti minus massa omega square ditambah 5K. 5K. Ini kan dari sini ke sini. Karena dia tambah, terus ini ke sini, dan seterusnya. Berarti ini minus K, minus 3K, minus K. Ini berarti minus 2. Ini dia 2M ya. Minus 2M. Sorry. Ya, 2M soalnya di atasnya. Minus 2M omega square ditambah 4. Bentar ya. 4K. Terus ini dia minus K harusnya. Minus K. Minus K ini 3. Ini minus 3K. Sorry. Minus 3K. Terus ini minus 3K. Ini minus K. Terus ini minus M omega square ditambah 5K. Nah ini untuk persamaan simplify-nya. Ini A1, A2, A3. Sama dengan 0, 0, 0. Ini anggapnya kita ambil persamaan 5. Habis itu kita lakukan determinan dari persamaan tersebut. Maka, saya tulis ya. Solve determinant of characteristic equation equal to 0. Jadi kita lakukan determinan dari persamaan yang M yang itu. Jadi minus M omega square ditambah 5K. Di sini minus K, minus K, minus 3K, minus 3K. Terus ini minus 2 M omega square ditambah 4K. Terus ini minus K, ini minus M omega square ditambah 5K. Lakukan determinal equal to 0. Terus kita tuh bisa tahu hasil setelah dapat itu tuh kita dapat untuk M1-nya itu, omega 1. Nanti kita hitung sebenarnya pakai, ini kan susah banget ya kayak gini-gini. Saya tuh biasanya nyisanya pakai Wolfram Matematika. Makanya habis ini saya ajarin deh langsung keluar nilainya. Kita nggak usah mikir.
tinggal masukkan aja persamaannya K per M. Nah, ini tuh hasil kalkulasi dari determinan, terus kita input. Kalau di Wolfram Matematika itu guys, kita tuh bisa buat matriks even 100 kali 100 dia bisa ngitung. Kalau di kalkulator kan mungkin mentok-mentok 3 kali 3. Kalau misalnya yang harga sejutaan mungkin bisa 6 kali 6 atau 5 kali 5. Tapi itu kan terbatas. Nah, hasil perhitungan determinan ini kita dapat omega satunya itu akar dari K per M. Jadi sama kayak perhitungan yang awal kan. Terus yang kedua tuh omega kedua kita dapat 1,73205 aduh 5 akar dari K per M. Terus untuk omega tiganya itu tuh 2 kali 82843 akar dari K per M. Nah, nanti kalau misalnya kita tahu nilai K-nya tuh 600 Newton per meter, terus M-nya itu 600 kilogram. Nanti tinggal kita masukin aja untuk mencari omega satunya berapa, omega 2-nya berapa, dan omega 3-nya berapa. Terus kita cari first eigenvector-nya. Gimana caranya? Caranya kita tinggal masukkan aja dari persamaan yang paling awal. Saya jabarkan ya. First eigenvector. Oh my god, gimana lagi? Vector. Oh, eigenvector. Sorry. Um, Eigenvector. Nah, rumusnya kita tinggal masukin aja dari yang tadi 4K terus minus K minus minus 3K minus K 2K ini kan 4K juga 4K minus K minus 3K minus K oke. Oke. Terus ini A1 A2 A3. Sebenarnya simple banget sih perhitungan kayak gini. Ini go to zero, zero, zero. Kan kita nggak tahu force-nya berapa dari luar. Jadi everything is not evaluate. We should assume as zero. Nah, dari persamaan ini kita ambil yang paling misal kita kali silang. Nanti tuh hasilnya dapat kayak gini. 4A1 itu dikurang dengan A2. Jadi dikali dari perkalian matriks sebenarnya dari perkalian matriks yang apa nih namanya? Yang 3 kali 3 ke 1 kali 3. Jadi saya langsung elaborate aja ya. A2 dikurang 3A3 sama dengan 0. Terus ini minus A1 ditambah 2A2 dikurang A3 equal to 0. 3A1 dikurang A12 A2 A2 ditambah 4A3 equal to 0. Terus kita cari berapa nilai A1-nya tuh berapa. Nanti kan kita tahu mod berapa dari berapa-berapa dan lain sebagainya tuh bagaimana sih cara hitungnya. Ini kan kita semua harus cari satu-satu ya, nanti persamaan dihitung satu-satu, ini kita nggak tahu ini yang benar yang mana. Jadi kita dapat nih A1 itu adalah 1,0 di mana karena A2 ditambah 3A3 sama dengan 4. 2A2 itu minus A3 dikurang itu sama dengan 1. Ini 4. Kita dapat A1-nya itu minus 1. Terus kita coba sebenarnya sistem apa substitusi eliminasi dan sebenarnya kayak gitu sih. Terus kita ambil persamaan yang paling atas nih. Jadi 2 untuk mencari nilai A2-nya berapa.
A3 yang kita udah dapat ini first eigenvector. Nanti ada second, ada third. Karena ini sampai karena ini adalah 3 degree of freedom. 3 DOF. Jadi 3A2 ini kita ambil aja. Terus nanti sistem eliminasi ditambah 6A 3 sama dengan 8. Terus kita mau eliminasi 2A-nya. Jadi 2A2 ditambah A3. Ini saya percepat ya. Sama dengan 1. Terus 7A3 sama dengan 7. Terus A3 itu ada 1. Karena 7 bagi 7 1. Kan ya. Terus A2. A2 kita tinggal 4 dikurang 3 karena kita ambil yang persamaan A2 itu 4 karena dari persamaan A1 A2 plus 3A4 adalah 4 jadi A2-nya adalah 1,0. Nah, ini juga dia 1,0. Jadi mod yang kita dapat untuk first eigenvalue itu adalah ini mod 1 ya, mod 1 1,000, 1,000, 1,000. Jadi ini untuk first eigenvalue. Kalau misalkan bangunannya tadi ini ada 3 titik, 1, 2, 3. Nah, ini 1 berarti dia bergerak 0, berarti, sorry 3 ya, sini 3, karena di sini 0. Jadi dia akan bergerak ke 1, misalnya di sini 1. Jadi dia akan di sini secara tegak lurus. Untuk di bagian koordinatnya ini M1, M2, M3 atau X1, X2, X3 itu dia akan berada di 1. Nah, kayak gini. Dia akan bergeraknya modnya kayak gini. Kalau misalnya second eigenvector gimana? Kita cari lagi. Nah, ini agak lumayan PR banget karena kita harus hitung salah satu kalau ditulis manual. Makanya saran saya nanti minggu depan tolong banget harus semuanya ya biar enak ngejelasinnya. Eigen vector. Nah, kita tinggal masukin lagi persamaannya. 2K, matriks yang tadi 2K, minus K, minus K, 2, minus 2K. Ini kan secondary. Ini jadi kita pakai yang kedua. Kita semua ganti nilainya. Secondary eigenvector. Ini berarti minus 3K, minus 3K. Ini minus K, minus K, ini minus, enggak, 2K. Terus ini masukin A1, A2, A3. Sama 0, 0, 0. Sudah tahu A1-nya adalah 1. A1-nya kita asumsikan adalah 1,0. 1,0. Nah, terus dari persamaan matriks lagi kita hitung lagi yang cari untuk mencari nilai A1, A2, A3. 2, saya percepat ya. 2A 1 dikurang A2 dikurang 3A3 equal to 0. Nah, nanti ini kita bisa dapat A2 tambah 3A3 itu tuh 20. Terus minus A1 dikurang 2A2 dikurang A3 itu sama 0. Kita bisa dapat juga A2, 2A2 ditambah A3 itu dia minus 1,0. Terus minus 3A1 dikurang A2 ditambah 2A3 sama 0. Nah, kita pakai metode substitusi lagi di mana 2A2, kita ambil yang ini, 2A2 ditambah 6
A3 sama dengan 4 yang tadi yang equation yang itu, terus 2 A2 di ini lagi ditambah A3 sama dengan minus 1,0, kita kurang dari persamaan yang atas tadi ini, doa 3 jadi doa 2, ini doa 2 juga. Ini kita bisa dapat, ini kan harusnya ada 1 ya, jadi ini habis-habis, jadi 5 A3 sama dengan, ini kan kurang, jadi tambah jadi 5,0. A3 equal to 1, 0. A2 sama dengan 2,0 dikurang 3. Oh God. Dikurang dengan 3,0. Itu tadi hasilnya sama dengan minus 1,0. Nah, bagaimana menggambarkan mod 2-nya? X2, mod 2, yang kalau ada garis 2 itu tuh berarti dia mod, bacanya mod. Mod 2, 1,000, kan asalnya kita udah dapet. A2-nya ini minus 1, 0,00. Terus A3 yang kita dapat 1,000. Kenapa bisa nolnya banyak? Karena biasanya digitnya tuh banyak. Terus kita cari third eigenvector. Nah ini ya, terakhir sebelum kita pindah ke math. Third eigenvector. Nah kita masukin lagi, berarti dia yang tengah ini jadi minus 3K, terus yang ini minus 12 karena kita kaitkan 3 semuanya. Minus 3K, ini minus K, minus K, um, minus 12, minus 12K, minus 3K, minus 3K, minus K, minus K, minus 3K. Terus ini tentunya A1, A2, A3. Lepas itu kita masukkan 00, ini masuk di bersama. Jadi misalkan kita tahu selalu ambil A1-nya itu adalah 1,0. Jadi kita masukin persamaan yang sama yang kayak di atas. Untuk metode eliminasi untuk mencari nilai A1. Ini kan panjang banget ya mencari nilai A1 di Wolfram tuh tinggal dimasukin perintahnya. Jadi langsung bisa cari 3. Makanya saya nggak terlalu perdalam yang di sininya. 3 A 3 A1 dikurang A2 dikurang 3 A3 sama dengan 0. Ini dia bisa jadi A2 ditambah 3 A3 sama dengan minus 3,0. Terus ini minus A1 dikurang 12 A2 dikurang A3 is equal to 0, which we can define 12 A2 ditambah A3 is equal to minus 1. Terus kita eliminasi lagi, di mana A12 A2 ditambah 36 A3 itu minus 36,0. Terus ini saya metode eliminasi aja buat mensimplify. 12 A2 ditambah ini kan tinggal A3. Ini minus 1.
Ini berarti 35 A3. Ini berarti kan 36 kurang-kurang berarti ditambahkan minus. Berarti dia lebih besar lagi minus 35 kan. Jadi ini A3 bla bla bla. Hasilnya ya minus dibagi positif. Jadi saya A3 is equal to kan minus 35. Ini 35 juga. Jadi ini adalah minus 1,0. Terus jadi A2-nya dari mana? Kita ambil lagi A2. Ini A3 kan udah A1 kan kita udah tahu ya. Jadi A2 is equal to minus 3 kurang 3 bahkan A3. Ini semuanya hasilnya adalah minus 3 tambah 3 sama 0. Jadi third eigenvalue is third, dia 1,00, terus duanya adalah 0 kan, 0,00, terus A3-nya adalah minus 1,000. Nah, kita udah tahu nih nilainya. Tanpa bantuan dari, kalau misalnya kita nggak tahu berapa nilai, apa namanya, nilai dari K-nya itu berupa angka K dan M-nya. Jadi kita sebenarnya mencari persamaan sama mencari solusi, kita bisa dapat nilai A-nya itu sendiri. Nah, sekarang saya mau coba pindahkan ke Wolfram Matematika. Jadi tolong dinyalakan semua laptopnya kalau bisa, nanti screen-nya di samping-sampingin. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Wolfram Matematika. Suara saya kedengaran kan ya? Halo, apa pada masih di kelas? Keren, Pak. Beneran, Pak. Kedengar, Pak. Aman, Pak. Oke. Minta tolong buat buka Wolfram Matematika yang udah, terus yang lain mohon diperhatikan sebentar. Sebentar ya, saya buka matematikanya dulu. Tolong yang lain juga, eh, matematikanya tolong dibuka. Sebentar. Udah pada dibuka semuanya? Bentar ya, ini saya masih loading. Oke, saya share screen ya. Belum ada di layar ya share screen-nya. Nah, di awal kalian akan bertemu sama, eh, udah kelihatan nggak di screen kalian? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Oke, kalau boleh di samping-sampingin aja sama ininya apa, screen kalian, terus dicobain ya, tolong dicobain. Jadi kalian tahu, kadang soalnya kalau misalnya beda tangan tuh biasanya kadang ada yang ini apa, error kalau runningnya. Nah itu jadi temuan baru juga. Kita buat dokumen, cara new dokumen, nanti dia akan tampil muncul seperti ini nih. Apakah udah pada seperti ini juga? Udah kan ya?
Udah kan ya? Udah, Kak. Oh, oke. Nah, kalau kalian langsung nulis di sini, kalau misalnya dia tambah kayak gini, itu tuh dia akan berupa source kode. Jadi apapun yang kalian tulis itu dia akan define kalau kalian lakukan perintah shift enter setelahnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis headingnya dulu atau subbabnya itu, kalian ke bagian format, terus ke bagian style, terus misalkan ambil title atau subtitle atau biasanya chapter sih. Nah, kalau misalnya modelnya kayak gini, berarti dia tuh berupa teks, dia akan nggak di running. Jadi saya tulis 3 degree of freedom, contohnya gini ya, jadi yang kayak tadi aja. Terus saya tulis apa, tekan yang arah bawah, klik aja yang bawahnya, jangan di enter, diklik yang bawahnya. Terus kita define. Jadi dari um, nilai M yang tadi kita hitung manual itu, apa informasi yang kita tahu dari perhitungan manual dan soal kan cuma dua, M sama K. Nah, kita define aja M-nya sama dengan M sama dengan titik. Nah, M sama dengan titik berarti M-nya itu dia tidak berupa nilai, bukan nol. Karena di matematika nol itu berupa nilai. Kalau titik dia cuma melambangkan M-nya adalah titik. Jadi apapun nanti persamaan yang di bawahnya dia akan di-define sebagai M. Makanya M equal to titik karena kita nggak tahu nilainya. Kecuali kalau misalnya di soalnya kita tahu nilai M-nya tuh eh, misalnya berapa ya? Saya 5.000 kilogram misalkan atau 5 ton. Baru kita tulis 5.000. Oke, udah tulis gini belum? M sama dengan titik. Udah kan ya? Udah, Kak. Terus tinggal di cara runningnya tuh shift terus enter. Jangan di enter doang, tapi shift enter kayak ini. Shift enter. Nah, kalau misalnya udah ada kayak gini, input satu, berarti dia udah ke running itu. Udah pada bisa kan ya? Terus K sama dengan titik, shift enter. Udah kan ya? Yang lain gimana? Aman nggak? Aman. Oke, sekarang kita buat matriksnya. Karena tadi kita ketahuin kalau matriksnya itu ada yang 2M, M-nya M2 kan dia 2M kan ya. Terus yang 3 tuh cara gini, kita buat mat M. Mat M ini sebenarnya singkatan dari matriks dari M, dari masanya. Caranya kita bisa tulis kayak gini. Yang kayak gini, kalian lihat 2 kali kita buat kolom pertama. Kolom pertama itu, baris pertama itu dia modelnya gini, M, 0, 0. Karena yang tadi kita nulis manual tuh, jadi ini baris pertama, terus kita buat koma, terus ini baris kedua, jadi 0,2 dikalikan M. Kalian boleh tulis kayak bintang kayak gini karena M2 itu equal to 2M. Masih ingat kan ya yang tadi persamaannya? Terus 0, terus setelah itu masukkan untuk matriks baris ketiga 0,0, ini udah pada bisa kan ya? Terus di shift enter. Nah, keluar nih nilai matriksnya. Sebenarnya ini cara lebih cepatnya. Udah pada bisa kan ya? Keluarkan ya? Yang lain gimana? Halo? Suara saya nggak kedengaran. Tolong direspon ya. Kalau misalnya ada kendala ataupun udah, bilang berkabar. Udah kan ya? Sudah. Oke, saya lanjut lah. Ini matriks untuk matriks M. Terus kita ke matriks K. Jadi saya biasanya tulisnya mat K. Bebas sih kalian mau nulis apa, matriks K, full matriks juga nggak apa-apa. Tapi saya simplify aja. Nah, kita masukkan nilai dari baris pertama dulu. Itu karena kita tahu udah dapet nilainya berarti 5 dikalikan K untuk kolom kolom baris pertama, kolom pertama. Terus untuk kolom keduanya kan minus K sama minus 3 dikalikan K yang kayak hitungan manual tadi. Terus baris kedua itu minus K, koma 4
dikalikan dengan K, terus minus K lagi, minus K. Terus untuk baris paling bawah itu minus 3K, ini saya sambil catatannya manual ya, minus 3K, terus dikali, terus yang tengahnya tuh minus K, terus 5 dikalikan K, shift enter. Nah, setelah itu kita kan mau cari yang namanya A1, A2, dan A3, karena itu yang menentukan mod nanti kan ya. Jadi kita nggak tahu nih nilainya berapa, makanya kita masukin aja lagi A1 equal to dot. A1 sama dengan titik, shift enter. A2 sama dengan titik, shift enter. A3 sama dengan titik, shift enter. Terus kita mau input ya, kita juga tadi sempat dapat yang namanya omega kan ya, omega yang kayak W gitu. Saya boleh aja kita ambil persamaan omega, tapi saya biasanya tulisnya omega lebih enak, omega equal to zero. Jadi kita input dulu nih, karena habis ini kan ada persamaannya. Kita ke X1 dulu. Nah, X1 X gede itu equal to A1 dikalikan persamaan yang tadi ya. Persamaan tadi cos, jadi C-nya harus gede. Kalau misalnya dia hitam, berarti dia itu terdefine. Berarti benar cara tulisnya. A1 dikalikan cos, terus tadi ini persamaan manualnya si omega. Nah, biasanya kalau kita udah define atasnya itu dia otomatis ada nih kayak gini. Omega dikalikan dengan T. Oke, terus kita tulis kan, udah pada bisa kan ya? Terus X2 sama dengan, jangan lupa caranya shift enter, jangan di enter. A2 dikalikan dengan, sebenarnya sama aja kayak gini. Saya biasanya sukanya langsung copy aja. Nah, kayak gini. Terus X3 sama dengan A3 dikalikan. Nah, shift enter. Oke, udah. Terus kita cari turunan masing-masingnya. Caranya gimana? Terhadap waktu. Namanya untuk terhadap vektor dotnya. Caranya saya biasanya tulisnya vektor dot, vektor x dot, biar agak lebih paham maksudnya apa. Terus ini kita buat yang dalam kurung yang kayak gini, derivatif dari, terus kotak yang kayak gini. Pertama tuh kan X1, X1 kan ya, yang kita mau cari X1 dulu terhadap T. T, terus ini 2. Terus kita buatkan juga, sebenarnya bisa langsung dibuatkan derivatif langsung D untuk X2, T, 2. Terus ini koma, ini D terhadap X3, T, 2. Nah, habis itu kita shift enter. Nah, kita udah dapet nih minus A1 omega square cos omega T. Jadi dia kita udah dapet. Terus kita kalikan terhadap matriks M yang pertama banget tadi nih, yang matriks M. Caranya itu saya tulisnya matriks M dikalikan dengan dot. Sama dengan, jadi kita nggak usah nulis dari atas lagi, kita tinggal tulis matriks M dikalikan dengan vektor X dot. Terus shift enter. Nah, dia langsung keluar nilainya. Sebenarnya ini agak, sebenarnya perkalian T. Terus kita cari matriks X, matriks K-nya
mat K X, kita buat persamaan baru terhadap para X, namanya harus beda-beda. Terus ini kita masukkan mat K, matriks K, dikalikan dengan terhadap X1, X2, X3 itu untuk mencari nilai A-nya nanti. Jadi kita buatkan kurung dalam X1, terus ini X2, X2, X3. Terus kita shift enter. Nah, dia langsung kehitung nih semuanya. Tadi kan udah ada tuh 5A, A2, 3. Pokoknya semua itu dia langsung otomatis. Terus kita cari matriks yang M tadi ini, yang matriks M kalikan dengan A itu dikalikan dengan matriks K. Jadi sebenarnya persamaannya sama, perhitungannya sama aja yang kayak yang manual, tapi ini kita pakai penggunaan simbol biar dia tidak, yang apa ya namanya, kalau ada matriks M itu tuh mat M X dot kita ditambah dengan matriks KX yang atas tadi ini. Terus kita shift enter. Nah, keluar nih hasilnya. Terus bagaimana cara mencari? Kita mau cari nilai omeganya nih. Omeganya berapa? Caranya tinggal ada namanya perintah yang namanya collect. Jadi kita kumpulkan A1, A2, A3 informasinya. Jadi C-nya harus gede. Saya collect. Nah, kalau udah dapat tinggal diklik. Udah pada bisa kan ya. Terus kurun kotak. Yang tadi, yang caram yang ini, bersama yang ini, itu tuh koma, jangan lupa koma, terus kurungan yang kayak gini, kita masukkan nilai A1, A2, dan A3. Sorry, A3. Kita tinggal masukkan shift enter. Nah, udah keluar kan nilainya. Terus kita simplify lagi dari persamaan perhitungan yang kita dapat kalau misalnya perkaliannya tuh dari matriks M dikalikan matriks K. Nah, tadi matriks M kali matriks K. Oh, belum ada ya. Jadi kita tinggal buat manual sih, input manual. Kita buat nah, ini persamaannya harusnya tuh kan nilainya 5. Kita buat persamaannya dimasukkan sama dengan kita define ulang. Jadi yang ininya, yang pertama tuh matriks pertama, yang baris pertama, ini kita buat baris pertama ya. Minus M dikalikan dengan omega pangkat 2. Pangkat 2 tinggal dibuat gini aja, yang akar kayak gini. Pangkat 2 ditambah 5 dikalikan dengan K. Ini yang persamaan yang tadi tuh yang udah dihitung panjang. Terus ini di sini koma minus K. Terus koma minus 3 dikalikan K. Nah, ini kan untuk baris pertama. Terus kita buat baris kedua, ini matriks sebenarnya. Matriks baris kedua itu minus K, koma. Jadi pembeda antara kolom-kolomnya itu dia dipisahkan sama koma. Jadi minus 2 dikalikan K, koma. Ini minus 2 dikalikan dengan M dikalikan dengan omega pangkat 2 ditambah 4 dikalikan dengan K terus koma minus K. Nah, setelah itu ini kolom ketiga, baris ketiga. Ini berapa nilainya tadi? Minus 3
kali K, koma yang tengahnya berarti minus K, terus minus M dikalikan dengan omega pangkat 2 tambah 5 kalikan K. Nah, kita udah dapat shift enter. Nah, ini kan udah ke divide ya. Terus kita mau cari bagaimana nilai omega masing-masing. Omega 1, 2, 3 kan tadi kita udah dapat tuh. Caranya ada yang namanya perintah solve. Jadi kita tinggal klik S yang gede solve terus dari determinan. Nah, determinan kita tulis determinan ini kan ya. Dari eh yang ini persamanya atas itu tadi di mana ini tuh equal to zero. Terus yang kita cari apa? Sama dengannya dua kali ya, karena equal to zero. Kita cari itu adalah terhadap omega. Jadi kita tinggal tulis perintah yang kita mau cari. Terus kita shift enter. Nah, keluar nih omeganya, akar dari K per M untuk omeganya. Terus ini, tapi tadi kan kita dapatnya omega satunya kan berupa numerikal kan ya. Jadi berupa angka. Bagaimana cara mendefine-nya? Kita ambil dari yang sini, kayak gini, omega satu kita masukkan omega satu it's equal to, berarti kita ambil yang ini kan ya. Karena kita pengen berupa angka, jadi kita tulis numerical n, berarti ini dalam kurung, kita ambil yang ini dari nilai sini, terus kita shift enter. Nah, nilainya sama kan ya, masih tetap akar. Terus omega 2 is equal omega 2 itu kita ambil yang, kita jangan lupa terus numerical, terus kurung kotak, yang ini, we should take a positive. Yang ini kita masukin, jangan lupa di shift enter. Nah, hasilnya sama kan tadi 2,82843 sama persis, karena tadi emang pas perhitungan madunya emang dihitung pakai Wolfram akar dari K per M. Jadi penulisannya sama akar K per M. Ini dia menunjukkan N itu maksudnya dia pengen mengeluarkan output numerikal. Terus kita coba omega 3 itu kita ambil yang ini yang positifnya, jangan lupa N numerikal. Pada bisa kan ya? Pada dicoba juga kan ya? Dicoba Halo? Pak. Oke. Thank you Mbak Enda. Tolong Terus, agak cepat Pak. oh oke, tadi Mbak Enda udah di mana? Sama udah di tahap yang omega 3 sama dengan N apa Oh gitu. oke. Tapi Oke. minta tolong yang terlalu cepat Pak. Oh oke, sorry. Oke. Habis itu kita cari, semuanya udah sampai di sini nggak, atau ada yang telat? Udah di mana tadi Mbak Isra? Oh oke. Sorry ya, maaf banget kalau misalnya terlalu cepet, ini aja langsung kecepetan cuy gitu. Kecepetan Pak, sorry. Terus kita buat persamaan baru untuk mencari nilai. Kita mau cari nih nilai A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya. Kita belum dapatkan ya. Jadi kita buat persamaan satu, ini saya tulisnya singkat ya. Persamaan satu is equal to, kita ambil charm. Nah, persamaan satu kita mau terhadap omega satu. Jadi caranya ini titik, garis miring, titik, omega. Tapi omega kan ada 3 ya. Jadi kita define dulu omega, terus buat terhadap yang ini, arah panah kurang, terus arah yang gini. Gini, hasilnya kayak gini nanti, omega 1. Udah pada bisa kan ya? Bisa nggak? Nah, kalau kita tulis kayak gini, dia akan otomatis. Terus kita coba shift enter, dia akan keluar nilainya. Udah benar sama persis sama perhitungan manual. Terus kita solve.
kita cari nilai K1-nya. Berarti ini adalah mod 1. A1, A2, dan A3-nya gimana. Terus caranya gini. Solve. Yang kayak gini, solve. Terus kita kan terhadap persamaan 1, jadi kita tulis persamaan 1, titik. Jadi kita mau keluarin A1, kalau misalkan di Wolf dynamic structure, kalau kita cari tuh, kita selalu menganggap A1 itu adalah 1. Jadi, kita masukin nilai A1-nya itu adalah 1. Wait. Oke, kayak gini. A1-nya adalah 1, terus A2, kita nggak tahu nih A2-nya berapa. A2 kan berupa angka, terus ini A3, oke. Habis itu kita equal to 0. A-nya, nolnya 2 kali. Jadi ini A1, A2, A3. Kita mendefinisikan A1 adalah 1. Makanya kita tulisnya A1. Jadi solve dari persamaan 1 ini, ketika itu persamaan yang charm yang ini itu adalah sama dengan 0, tapi kita pengen cari terhadap omega 1-nya. Jadi kita cari omega 1, shift enter, keluarlah hasilnya kayak sama dengan 0 karena kita belum define ya. A1-nya itu 1, A3-nya tuh 1. Nah, A1-nya 1. Kalau misalnya tadi masih ingat yang manual calculation-nya itu sama persis kayak gini hasilnya. Yang lain Mbak Enda sama nggak hasilnya? Sama Pak. Oke. Kita sekarang ke persamaan 2. Persamaan 2, kita buat persamaan baru, pers 2. Jadi sama aja, sebenarnya ini sih random sih. Nah, ini terhadap omega 2. Kita tulis omega 2 terhadap omega dulu. Omega, terus terhadap omega 2. Terus shift enter. Nah, dia keluar lagi kan. Terus kita mau mencari A1, A2-nya. Tapi matematika itu kalau misalnya kita udah running di atas nih A1, A2 tuh, jadi itu dia akan, kalau kita nggak netralkan lagi, jadi dia akan, kalau kamu langsung running nih solve persamaan 2 equal to A2, A3, maka dia akan ngeluarin nilai yang sama persis. A2-nya 1, A3-nya 1. Nah, cara netralin di Wolfram Matematika, kita balikin lagi ke setelan awal. Jadi A2 sama dengan titik. Shift enter. A3 sama dengan titik. Shift enter. A1 sebenarnya sama aja sih, A1, A2, A3. A1 sama dengan titik, shift enter. Karena kita nggak bisa langsung ngerunning. Dia pasti Wolfram tuh, dia tuh akan merunning apapun yang kita input. Jadi semua yang kita input itu sistemnya tuh menganggap benar. Makanya kita harus hati-hati. Jadi kita tinggal solve sama lagi pakai perintah solve persamaan. Jadi kita ambil persamaan 2. Kemudian kalau saya biasanya sih langsung copy kayak gini. Dari gini ya sampai sini. Bisa kok di copy paste aja. Titik. Nah, kita running. Nah, dia biasanya akan keluar error karena dia agak bingung. Tapi aman. Dia akan mengeluarkan berupa seperti ini. Persamaan 2. Shift enter. Harusnya ini A2-nya 1 harusnya. Bentar ya. Persamaan 2. Omega 2. Ini A2 kayaknya ada belum di running kah? Kalau Enda berapa nilai hasilnya A2-nya? Harusnya ini 1 A2. Sama Pak, itu minus 4,758 kali 10 kali 18.
It's interesting. So kita ke persamaan persamaan 3 lagi ya. Kita buat persamaan 3. Persamaan 3 sama dengan charm bagi titik omega, terus ini omega 3. Kita shift enter lagi. Nah, keluar lagi kan persamaannya. Terus dinetrakan lagi A1 sama dengan titik, A2 sama dengan titik, A3 sama dengan titik. Habis itu kita pakai lagi persamaannya yang solve yang ini. Sama aja sebenarnya, kita tinggal hapus persamaan 3. Nah, dia akan nah ini benar nih dia. Jadi minus 1. Hasilnya enggak sama juga nggak? A2-nya itu minus 1, A3 minus 1. Sama, Pak. Oke. Terus kita buatkan, oh ini harusnya 0 ya. Oh benar, karena ini kan pangkat ini ya. Jadi kita, ini tuh minus 1, sebenarnya minus 1. I see. Oke. Kita buat persamaan baru lagi, X gede ya, X1E. Ini untuk modnya. Jadi modnya tuh kan kita tahu nilainya tuh adalah 1,1. Ini mod 1 ya. 1. Shift enter. Terus kita buat X1E, X2E, sorry. X2E. 1, iya minus 1. Harusnya ini A2-nya minus 1. Kita define jadi minus 1. Dikurang 1. Coba tadi ini gimana ya? Harusnya ini. Bentar ya. Kalau saya tuh ada caranya deh. Biar dia minus 1. Biar dia expression. No, it's not. Kita skip aja. Mungkin ada agak errornya. Terus ini shift 2. Terus kita buat X3E equal to, nah X3E ini dia minus 1. Oh iya sama aja sih. Dia persamaannya jadi 1 terus 0 sama minus 1. Habis itu kita mencari nilai M1, M2, dan M3-nya. Caranya gini, nanti kita akan mencari persamaan modal dan transpose dari persamaan matriksnya itu. Jadi kita harus masukin pertama M1, anggap aja M1 ya, M-nya M gede. Terus ini akar dari cara masukin akar itu, kalian ke bagian palet, terus basic math, nanti muncul nih kayak ini, kalian klik di bagian basic, comments, terus bagian yang akar, ini, terus ambil yang ini, radikal, terus kita masukkan persamaan perintah kayaknya harus digedein ya, transpose, yang ini transpose, perintah transpose, terus untuk X1E,
dikalikan dengan matriks M, hati-hati, matriks M, terus dikalikan dengan X1E lagi. Terus shift enter, kita dapat hasilnya 2 akar M. Begitu pula kita lakuin ke M2 dan M3. Saya M2, tinggal diganti aja sebenarnya ini. Transpose ini berarti X2 dan ininya X2. Shift enter, kurang lebih sama. Ini emang kita harus define satu-satu untuk running matematik. Jadi untuk untuk teori hari ini dia belum menampilkan grafik tapi berupa persamaan. Minggu depan mungkin baru saya tampilkan cara menampilkan grafik yang biar lebih menarik ini ya. Nah kita udah dapet M3-nya. Sorry. Ya M3, oke. Di akar. Oke. Terus kita cari nilai P1-nya. Oh sorry. P1 itu numerical dari X1E dibagi yang ini 2 akar M. Untuk 1 shift enter. Nah kita keluar nih nilainya. P1-nya berapa. Terus P2-nya sebenarnya sama aja. Kita tinggal ubah. P2 is equal to N1E X2. Oh my god. X2 X2E dibagi dengan 2M. Oh, sorry ininya kelupa. Oke, dia kalau dia sangat sensitif sama yang namanya tanda kurung. Terus ini X3 ya. Numerical dari X3E dibagi dengan 2 akar M. Nah kita udah dapat nilainya. Sekarang kita cari persamaan untuk modal matriksnya. Jadi caranya itu kita tulis modal matriks, kita cari kita masukin dari P1, P2 dan P3. Jadi yang ini caranya gini. Ambil gininya buat kurung baru, jadi kita ambil yang ini. Nol koma lima. Kayak gini, terus koma. Terus kita ambil yang ininya lagi. Untuk baris selanjutnya. Dikopas saja untuk kedua. Tapi dipisah dengan tanda koma. Terus ini yang 0. Terus shift enter, kita langsung dapat nilainya. Ini modal matriksnya 0,5 dibagi M per M, 0,5 dibagi M. Oke. Terus kita cari matriks satunya. Matriksnya caranya simplify, ambil yang simplify. Terus kita transpose lagi, transpose dari modal mat ini
dari yang di atas itu dikalikan dengan matriks M dikalikan dengan modal matriks. Shift Enter. Ini kayaknya ada yang salah. Modal matnya 0, harusnya itu dia berupa nilai yang ini aja yang keluar nih. 1, 0. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah di bagian modal matriksnya. M, coba ya, 0,5 dibagi M, 0,5 dibagi M, oh sorry, ini saya salah. Harusnya gini. Caranya ini Ctrl C, terus koma, jadi dalam kurungnya nggak di copy semua, sorry. Ini koma, terus ini dibuat koma, terus buat dalam kurung lagi. P2-nya, koma, sini minus 2-nya, koma, terus ini untuk yang ini, koma, terus shift enter. Nah, nanti akan berupa hasil kayak gini. Gini juga nggak hasilnya? Endah. Terus, habis itu kita cari modal matriks yang untuk matriks omega 2. Sekarang kita tinggal simplify lagi. Simplify, transpose, modal mat. Terus ini dikalikan dengan matriks K. Dikalikan dengan modal mat. Nah, nanti kita keluar nilainya. Sebenarnya harusnya ini ada nilainya yang bawahnya. Nah, kurang lebih persamaannya itu sama kayak yang manual calculation, tapi dia agak complicated sedikit karena kita harus agak teliti. Minggu depan saya mau lihat kan kalau misalkan kita mau lihat natural frekuensinya berapa, terus kalau misalnya uh, ada damping sama nggak ada damping tuh bedanya gimana, berpengaruh nggak? Karena biasanya kan selama ini kita cuman oh kalau nilai damping nilai sekian, kita nggak bisa sejauh ini saya sih belum memvisualisasikan dari em, hasil perhitungan itu. Jadi minggu depan saya mau minta tolong untuk semuanya sudah menginstal softwarenya agar untuk pembelajaran kedepannya lebih enak karena saya lebih prefer menggunakan Wolfram daripada ditulis apa secara manual. Jadi kalian juga nggak terlalu ribet, saya juga ininya nanti lebih enak periksanya. Jadi mungkin sejak untuk pertemuan perkenalan Wolfram hari ini,
sudah sangat cukup sih. Jadi minggu depan minta tolong yang lain untuk download dulu. Ada lagi yang belum absen? Boleh minta tolong on cam dulu nggak yang lain? Sebelum kita akhirin kelasnya buat absen. Ayo. Ini yang belum absen siapa? Andri Darmawan. Apa suara saya nggak terdengar? Ada Kak. Halo? Dengar, Pak. Andri Darmawan ada nggak? Hadir Pak. Oke. Boleh minta tolong on cam dulu semua sebelum kita akhirin kelasnya. Oke. Minta tolong untuk semuanya nanti download ya, biar minggu depan kita bisa lebih enak pembelajarannya. Kalau gitu, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.